Ketika semua tempat bersandar terasa rapuh, hanya Allah yang tetap kokoh. Dan di sanalah kekuatan sejati ditemukan, bukan dunia yang perlu berubah, tapi kepada siapa kita bersandar. Karena hati yang bergantung pada Allah, tak akan roboh walau seluruh dunia berguncang. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang dengan mengingatnya hati menjadi tenang. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penuntun jiwa dan penyembuh hati yang gelisah. Tonton video ini sampai selesai, karena di setiap bagiannya tersembunyi kunci-kunci sederhana tapi kuat, yang bisa membuka pintu perubahan besar dalam hidupmu. Kita akan berjalan perlahan, menemukan jawaban-jawaban yang mungkin membuatmu melihat kembali siapa dirimu sebenarnya. Dan jangan lewatkan bagian akhirnya, karena di sana ada satu kalimat yang bisa menjadi titik balik dalam perjalananmu. Kuat karena bersandar pada Allah, kunci keteguhan hati di tengah gelombang kehidupan. Quran Surah Ali Imran 173. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Dalam hidup ini, kita tidak bisa menghindari gelombang. Kadang datangnya kecil, kadang besar dan mengguncang. Ada hari-hari saat hati kita begitu rapuh, langkah goyah, dan harapan mulai memudar. Tapi justru di titik itu, seseorang akan menemukan kepada siapa ia bersandar. Sebagian memilih bersandar pada manusia, sebagian lagi bersandar pada dunia. Namun ada satu jenis hati yang tetap tegar di tengah badai. Bukan karena dia kuat, tetapi karena dia bersandar pada Zat yang Maha Kuat. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Quran Surah Ali Imran 173. Ayat ini bukan sekadar penghibur. Ia adalah perisai. Bagi orang yang percaya, ayat ini bukan teori. Ia adalah kenyataan yang menguatkan kaki di tanah dan menenangkan hati yang gemetar. Ketika segalanya terasa tak lagi berpihak, dan semua jalan tampak tertutup, Allah tetap ada, tak pernah pergi, tak pernah lengah. Keteguhan hati bukanlah milik mereka yang tak pernah jatuh, tetapi milik mereka yang, meski jatuh berkali-kali, selalu tahu kemana harus kembali. Dalam hidup, ujian adalah keniscayaan. Ada rasa takut yang menyelinap, ada ancaman yang menekan, dan kadang, suara-suara dari luar dan dalam seolah ingin membuat kita menyerah. Namun perhatikan bagaimana Al-Quran menggambarkan orang-orang yang menghadapi ketakutan besar. Orang-orang yang kepada mereka ada orang-orang berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka, dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, Dia sebaik-baik pelindung. Al-Quran Surah Ali Imran 173. Mereka tidak menyangkal ancaman, mereka tidak berpura-pura kuat, tapi mereka memilih sandaran yang tepat. Inilah kunci keteguhan, bukan menyangkal rasa takut, tapi menyadari bahwa di atas semua rasa takut itu, ada Allah. Dan jika Allah menjadi tempat bersandarmu, maka tak ada satupun hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu. Apa yang membuatmu tetap berdiri selama ini? Ketika semua orang menjauh, siapa yang kamu cari lebih dulu? Saat ketenangan tak kunjung datang, adakah kamu benar-benar berserah, atau hanya sibuk mengendalikan? Karena sesungguhnya, banyak orang yang letih bukan karena beratnya ujian, tetapi karena salah memilih tempat bersandar. Dalam hidup ini,
Setiap manusia pasti bersandar pada sesuatu. Ada yang bersandar pada harta, pada jabatan, pada hubungan, atau bahkan pada pencapaian dirinya sendiri. Namun ketika satu persatu dari semua itu mulai runtuh, ketika harapan tidak lagi memberi rasa aman, disitulah banyak hati mulai goyah, bahkan runtuh. Karena ternyata tempat mereka bersandar bukanlah sesuatu yang kokoh. Sementara itu, orang-orang yang bersandar kepada Allah, bukan berarti hidup mereka bebas dari guncangan. Badai tetap datang, gelombang tetap menghantam. Tapi hati mereka berbeda. Ada kekuatan dari dalam, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dalam ketenangan yang tak bisa dibeli. Mereka tidak kehilangan arah, karena kompas hidup mereka adalah tauhid. Mereka tidak kehilangan harapan, karena tempat bergantung mereka tidak pernah tidur. Mereka yakin dengan satu hal, jika seluruh dunia meninggalkanmu, namun Allah bersamamu, maka kamu tidak kehilangan apa-apa. Tapi jika seluruh dunia bersamamu, namun Allah tidak, maka kamu kehilangan segalanya. Maka, bersandar pada Allah bukan sekadar retorika. Ia adalah keputusan akal dan pilihan hati. Ia adalah keyakinan yang hidup dalam doa yang tenang, dalam tangis yang tersembunyi, dan dalam langkah-langkah yang tetap teguh. Meski dunia terlihat kacau dari segala sisi, seseorang yang bersandar kepada Allah akan tampak berbeda. Bukan karena dia tak punya masalah, tapi karena ia memandang masalahnya dengan cara yang berbeda. Ia tahu bahwa dunia ini bukan tempat menetap, melainkan tempat diuji. Maka ketika badai datang, ia tidak panik, karena ia tahu bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan pondasi yang selama ini mungkin rapuh. Orang yang bersandar pada Allah tidak kebingungan mencari alasan mengapa semua ini terjadi. Karena hatinya sibuk bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan padaku melalui ini semua? Inilah kekuatan batin yang tidak bisa dipalsukan. Bukan dari kata-kata motivasi, bukan dari pujian manusia, melainkan dari hubungan yang hidup antara hamba dan Rabb-Nya. Di saat manusia lain sibuk mencari solusi di luar, ia menunduk dalam sujud, karena ia tahu bahwa solusi paling jernih datang dari ketinggian yang paling suci, yakni langit. Dan dari dalam sujud itulah lahir kembali seorang manusia yang tampak biasa di mata dunia, tapi kokoh di hadapan ujian. Karena bagi mereka yang mengenal Tuhannya dengan baik, keteguhan bukanlah hasil kekuatan pribadi, melainkan hadiah dari ketundukan yang tulus. Sahabat, ada satu momen dalam hidup yang tak bisa dilupakan oleh orang-orang beriman, yaitu saat mereka merasa telah kehilangan segalanya. Namun justru di saat itulah mereka menemukan segalanya, yakni Allah. Di saat tak ada lagi tempat untuk berlari, tak ada lagi pundak untuk bersandar, dan semua logika tak lagi mampu menjelaskan keadaan, di sanalah mereka mengangkat tangan dan menyerahkan segalanya kepada Dia yang Maha Menggenggam. Dan anehnya, justru di sanalah kekuatan itu tumbuh. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Karena ia lahir dari ruang terdalam dalam jiwa, ketundukan kepada Rabb yang Maha Kuasa. Mereka yang sebelumnya rapuh, mulai tegar. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya kini telah tahu, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ketika semua di luar tampak kacau, di dalam diri mereka justru tumbuh ketenangan yang teguh. Sebuah ketenangan yang tak bisa dibeli. Karena itu adalah hadiah bagi mereka yang berserah secara penuh. Maka, pertanyaannya kini bukan lagi, bagaimana cara menghadapi gelombang kehidupan. Tapi, sudahkah aku benar-benar bersandar hanya kepada Allah? Ada satu sabda Nabi yang sangat kuat maknanya bagi hati yang sedang diuji.
Jika kalian semua benar-benar bertawakal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, seekor burung. Ia tak punya simpanan, tak punya kalkulasi rumit. Namun ia tahu, setiap hari, langit dan bumi ini adalah ruang rezeki yang Allah bentangkan baginya. Ia tetap terbang, tetap berikhtiar, tapi hatinya tenang. Karena ia bersandar penuh kepada Sang Pemberi. Bukankah begitu juga seharusnya hati kita? Kita tetap berjuang, tetap bekerja, tetap berusaha mengatasi masalah. Tapi semua itu dilakukan dengan hati yang bertumpu penuh pada Allah. Bukan pada hasil, bukan pada logika, bukan pada perhitungan manusia. Inilah klimaks dari kekuatan sejati. Saat seseorang menjalani hidup bukan dengan beban yang ditumpuk di pundaknya, tapi dengan iman yang melekat di dadanya. Ia bisa menangis, namun tidak putus asa. Ia bisa jatuh, namun tidak hancur. Ia bisa lelah, namun tidak meninggalkan Allah. Karena ketika hati benar-benar bersandar pada Allah, maka bahkan gelombang paling besar pun tidak akan mampu menenggelamkannya. Ia justru akan naik, dan sampai ke tujuan, karena Allah lah yang menjadi arus kekuatannya. Sahabat, dalam hidup, bukan hanya kekuatan otot atau kecerdasan otak yang membuat seseorang bertahan, tetapi ketenangan hati yang berasal dari tawakal yang dalam. Ketenangan itu bukan tanda bahwa masalahnya kecil, tapi tanda bahwa hatinya sudah yakin. Tak ada satupun musibah yang datang tanpa izin Allah. Dan tak ada satupun pertolongan yang tertunda kecuali karena Allah sedang mendidik kita. Maka orang yang bersandar pada Allah tidak akan tumbang hanya karena penolakan manusia. Ia tidak akan runtuh hanya karena satu pintu tertutup. Karena ia tahu, jika satu pintu tertutup, Allah sedang menuntunnya menuju pintu yang lebih tepat. Ayat yang kita renungkan hari ini, Ali Imran, ayat 173. Bukan sekadar kalimat penghibur, tapi deklarasi kekuatan spiritual. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ini bukan kata orang lemah. Ini adalah seruan orang-orang beriman yang berani menghadapi gelombang kehidupan. Karena mereka tahu siapa pelindungnya. Dan mungkin inilah saatnya kita berhenti mencari kekuatan dari luar, dan mulai menata sandaran kita yang paling dalam. Kita koreksi, selama ini, kepada siapa sebenarnya kita bersandar. Apakah pada kekuatan diri sendiri yang terbatas? Pada angka-angka di rekening? Pada penerimaan manusia yang berubah-ubah? Ataukah kepada Allah, yang maha hidup, yang tak pernah meninggalkan hambanya walau sedetik pun? Di masa Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Khabbab bin Al-Arat. Ia disiksa dengan kejam karena keimanannya. Punggungnya disetrika dengan batu panas, tubuhnya diseret, dihina, ditindas. Tapi saat ia mengadu kepada Nabi, meminta pertolongan agar Allah membebaskan mereka, Nabi tidak menjanjikan pertolongan instan. Beliau bersabda, "Sungguh, orang-orang sebelum kalian ada yang dikubur hidup-hidup, digergaji dari kepala hingga dua bagian tubuhnya, tetapi itu tidak menggoyahkan imannya." Bukhari, apa yang membuat mereka kuat? Bukan karena tubuh mereka kebal sakit, tapi karena hati mereka bersandar penuh pada Allah. Mereka yakin, jika dunia ini sempit, akhirat pasti luas. Jika manusia menolak, Allah tak akan pernah berpaling. Dan hari ini, kita tak harus disiksa seperti mereka, tapi kita tetap diuji. Mungkin lewat tekanan hidup, rasa kecewa, pengkhianatan, atau kegagalan berulang yang membuat kita ingin menyerah. Namun kisah itu mengajarkan satu hal penting. Ketika kita bersandar hanya kepada Allah, kita akan menemukan keteguhan yang bahkan kita sendiri tak pernah tahu kita memilikinya. Dan tamsilnya seperti ini. Bayangkan seseorang sedang berdiri di atas kapal kecil di tengah laut. Angin kencang, gelombang tinggi,
Tangannya gemetar memegang kemudi. Jika ia hanya mengandalkan keberaniannya, ia bisa saja tenggelam oleh rasa takut. Tapi jika ia tahu bahwa di bawahnya ada kekuatan yang menopang, ada tali kuat yang tak terlihat yang menahannya agar tidak jatuh, maka ia bisa tenang meski angin menerjang. Itulah tawakal, itulah bersandar kepada Allah. Bukan berarti badai tak datang, tapi berarti kita tahu siapa yang mengendalikan laut dan langit. Dan ketika hati sampai pada pemahaman ini, itulah titik di mana badai tak lagi menakutkan, karena kita telah mengenal Sang Pengendali badai. Sahabat, coba lihat kembali hidup kita. Berapa kali kita merasa lelah, nyaris menyerah, bahkan merasa Allah jauh. Padahal Dia tidak pernah jauh. Kitalah yang sering sibuk bertahan sendiri, berusaha kuat dengan tenaga sendiri, berjuang tanpa benar-benar berserah. Padahal, kekuatan sejati itu bukan soal seberapa besar beban yang kita angkat, tetapi seberapa besar kita meletakkan beban itu di tangan Allah. Kita sering ingin kuat, tapi lupa bersandar. Kita ingin tenang, tapi lupa menyandarkan hati kita pada Zat yang Maha Menenangkan. Kita ingin solusi, tapi sibuk mencari jawaban di luar, padahal jawabannya ada di dalam hubungan kita dengan Allah. Maka saat hidup mengguncang, jangan langsung cari pegangan dunia. Carilah posisi hatimu. Apakah masih menggenggam dunia terlalu erat? Ataukah sudah siap melepaskan semuanya, dan bersandar penuh pada Allah? Karena sungguh, hati yang bersandar kepada Allah adalah kapal yang tak bisa karam. Ombak boleh tinggi, badai boleh menerpa, tetapi selama hatimu tetap tertambat padanya, engkau akan sampai ke tujuan, dengan selamat dan lebih kuat dari sebelumnya. Quran Surah Ali Imran 173 tidak sedang mengajarkan kita untuk pasrah dalam ketakutan, tapi mengajarkan kita untuk berani karena yakin. Berani menghadapi dunia, karena kita bersandar pada Zat yang menggenggam seluruh isi dunia. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini bukan pelarian, ini adalah deklarasi kekuatan hati yang mengenal siapa Tuhannya. Apa sebenarnya yang membuat seseorang tetap tenang di tengah krisis? Apa yang membuat ia tidak hancur walau kehilangan banyak hal? Bukan karena ia kuat, tapi karena ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Zat yang tidak pernah gagal menjaga. Disitulah letak kekuatan yang tidak tampak. Bukan kekuatan otot atau strategi, tapi kekuatan iman yang menancap dalam hati. Ia tidak selalu lantang, bisa jadi justru terlihat biasa saja. Tapi dalam dirinya ada benteng yang tidak bisa disentuh oleh dunia, karena ia telah meletakkan sandarannya pada Zat yang Maha Kuat. Coba bayangkan ini, seseorang bisa tertidur dengan tenang, walau hidupnya belum sepenuhnya jelas, karena hatinya yakin, Allah cukup, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang bertawakal. Orang seperti ini bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tapi ia telah menemukan pusat gravitasi hidupnya, yaitu ketundukan dan kepasrahan total pada kehendak Allah. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa mengatur layar. Dan layar terbaik untuk menghadapi badai kehidupan adalah hati yang lurus dalam tauhid dan penuh tawakal. Maka bukan perkara apakah badai akan datang atau tidak, itu pasti. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah punya alasan yang cukup kuat untuk tetap berdiri ketika semua hal lain jatuh? Dan satu-satunya alasan yang tak akan pernah runtuh adalah ketika kita berdiri karena Allah, bersandar kepada Allah, dan hidup untuk mencari ridha Allah. Ujian bukan tanda kebencian, tapi jalan menuju kekuatan. Mengapa justru ketika kita semakin mendekat kepada Allah, ujian hidup terasa makin berat? Jawabannya bukan karena Allah menjauh, tapi karena Allah sedang membentuk kita, bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai hamba pilihan. Allah ingin mengeluarkan inti kekuatan kita, membuang sisa-sisa kebergantungan pada dunia, dan membangun hati yang kukuh seperti gunung, tapi lembut seperti embun. Karena justru dalam malam-malam yang berat itulah,
kita mulai merasakan bahwa doa bukan lagi sekadar permintaan, tapi pelukan. Dalam kesulitan itu, kita belajar bahwa yang menolong bukan status, bukan jabatan, bukan relasi, tapi Allah. Kita mungkin kehilangan banyak hal, tapi kehilangan itu membuat ruang dalam hati kita lebih luas untuk Allah mengisinya. Maka, semakin diuji, semakin kita harus bersandar. Dan semakin bersandar, semakin kita kuat. Inilah paradoks yang hanya dipahami oleh orang-orang yang merasakan kehadiran Allah dalam duka dan suka. Bayangkan seseorang yang tengah berlayar di laut gelap. Tak tahu arah, tak punya peta. Tapi ia tahu satu hal. Kompasnya adalah kepercayaan bahwa Allah tidak akan membiarkannya tenggelam. Maka ia tidak berhenti. Ia tetap bergerak, bukan karena yakin pada dirinya, tapi karena yakin kepada Zat yang tak pernah menyesatkan orang yang kembali kepadanya. Sahabat, disinilah letak kekuatan yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Saat seluruh dunia terasa goyah, dan satu-satunya yang tersisa adalah hubungan kita dengan Allah. Tapi justru dari titik itulah, kehidupan kita dimulai ulang dengan arah yang benar. Keteguhan hati, anugerah bagi mereka yang bersandar. Keteguhan hati bukan sekadar hasil latihan mental. Bukan pula sekadar hasil dari banyak pengalaman. Keteguhan hati adalah buah dari hubungan yang jujur dan terus-menerus dengan Allah. Ia tumbuh bukan dalam kemewahan, tapi justru di saat kita remuk, lelah, dan tak tahu harus kemana lagi. Dalam kerapuhan itu, Allah menanamkan akar keimanan yang menembus dasar hati, yang tak terlihat tapi menopang segalanya. Dan saat orang lain melihat kita tetap tenang meski badai datang, mereka tak tahu, kita hanya tenang karena kita tak lagi bersandar pada dunia, melainkan pada Allah, yang tidak pernah roboh. Lihatlah ayat ini sekali lagi. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Q.S. Ali Imran, 173. Ini bukan kalimat biasa, ini adalah manifesto iman, ikrar hati yang tidak lagi goyah oleh komentar manusia, oleh kehilangan dunia, oleh takut masa depan. Karena ketika seseorang sampai pada titik itu, segala kekhawatiran tidak lagi mengikatnya. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatinya telah berpindah tempat bersandar. Maka, sahabat, dalam hidup yang penuh gelombang ini, jangan hanya belajar bagaimana bertahan. Belajarlah kepada siapa engkau bersandar. Karena dari situlah semua ketenangan dimulai. Sahabat, mungkin hari ini engkau sedang lelah, atau justru sedang berdiri di tengah badai yang tak terlihat ujungnya. Tapi percayalah, bukan kekuatan fisik yang akan menyelamatkanmu, melainkan kekuatan hatimu dalam berserah dan bersandar kepada Allah. Dunia ini terlalu berat untuk dipikul sendiri, namun akan terasa ringan jika kita memutuskan untuk meletakkannya di pundak yang maha kuat, yaitu Allah, Rabb semesta alam. Maka, mulai hari ini, biarkan hatimu beristirahat, bukan karena menyerah, tapi karena engkau menyerahkan semuanya kepada Allah dengan yakin dan penuh cinta. Dan dari situ, akan tumbuh keteguhan, ketenangan, dan keberanian baru, yang tak akan pernah bisa diberikan dunia, karena hanya bisa ditanam oleh iman yang hidup dalam jiwa. Jika video ini menyentuh hatimu walau hanya sedikit, bagikanlah kepada yang lain. Klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tak tertinggal video lainnya yang semoga terus menumbuhkan jiwamu. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa goyah lagi, datanglah kembali, karena di sini kita terus belajar, bersama-sama tumbuh dalam kesadaran, dalam iman, dalam cinta kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menguatkan hatimu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.